Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini disebut ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kita ya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara ITS kali ini. Pada kali ini kita akan membahas mengenai mengelola keuangan usaha. Untuk sesi yang kemarin, Ibu masih ingat pada sesi yang sebelumnya dari Ketua Kelompok bisa menyebutkan materi sebelumnya. Itu Pak, mengelola keuangan itu kayak pendapatan pengeluaran deh, yang menekan pemasukan dan pengeluaran. Oke, untuk materi sebelumnya yaitu merencanakan pemasaran. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengelola keuangan usaha. Sebelumnya di sini saya akan mencoba memutar film. Nanti Ibu coba amati, coba pahami isi dari film tersebut. Iya Pak. Karena Ita sudah Soalnya kan mau diputar pasti kurang terus untuk beli bahan baru untuk penjualan besok itu. Dari video tadi itu. Untuk video barusan itu diceritakan Ibu Lili yang berusaha usahanya itu menjual ikan ya. Nah, itu setiap harinya dia berbelanja untuk modal usahanya itu selalu berkurang gitu. Jadi dari film tersebut dapat kita ambil kesimpulan ya, untuk masalah yang dihadapi Ibu Lili adalah dalam mengembangkan usahanya adalah kehabisan uang untuk modal di hari berikutnya. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus segera mengambil uang dari hasil penjualan sebelumnya dan mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran yang ada ke dalam catatan kas. Baik, selanjutnya untuk bisa dilihat di sini ada flipchart dari catatan kas dari Ibu Lili. Di sini terdapat pinjaman untuk modal awal dan hasil penjualan ini termasuk pemasukan. Untuk pengeluarannya bisa berupa dari bahan baku berupa ikan dan bumbu dan lain-lain, serta pembelian peralatan gitu. Dan untuk pemasukan yang lainnya adalah berupa penjualan. Untuk pengeluaran yang lain berupa pengembalian pinjaman. Di sini Ibu Lili menuliskan catatannya untuk 7 hari atau 1 minggu. Dari pengisian tabel tadi ada pertanyaan Ibu, sudah paham? Dari hasil tadi bisa dijelaskan bahwa hal utama untuk kegunaan dari catatan kas antara lain adalah untuk melihat untung rugi dari sebuah usaha yang kita gunakan tadi. Yang kedua adalah melihat pemasukan apa yang kurang, dan untuk melihat pengeluaran apa yang berlebih, sehingga kita dapat mengontrol dan bisa mengatasi masalah tersebut sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Yang ketiga adalah mengetahui jenis-jenis barang apa yang banyak terjual dan hari apa penjualan kita terbanyak, sehingga kita bisa mensiasatinya pada penjualan-penjualan berikutnya. Begitu ya Bu? Catatan
catatan kas ini gunanya adalah untuk mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran yang ada dari sebuah usaha. Kan ya? Mas. Selanjutnya di sini kita coba buka buku pintar halaman 48 sampai 53. Di situ terdapat contoh tabel untuk pemasukan pencatatan tiap harinya. Di situ kita bisa melihat untuk pengisiannya adalah dalam kolom kegiatan tersebut bisa Ibu isi kegiatan pembelian bahan baku, pembelian peralatan seperti Ibu Lili tadi, berupa pengeluaran dan pemasukannya berupa modal dan hasil penjualan. Selanjutnya kita dari catatan harian dan rangkuman dari bulanan tersebut kita harus membuat sebuah rangkuman dari seluruh pendapatan dan pengeluaran kita sehingga diketahui keuntungan yang kita peroleh. Keuntungan kita yang diperoleh tiap bulan tersebut kita masukkan dalam arus kas sehingga kita dapat mengetahui apakah keuntungan kita itu bertambah, tetap atau bahkan berkurang, sehingga kita dapat melihat hasilnya untuk evaluasi ke depannya. Sampai di sini bisa dipahami ya Bu? Sangat Pak. Pak itu ditulisnya teng buku ageng apa teng buku tulisan? Niku saged wonten buku lembar buku niku saged damel catatan nggih sederhana mawon niku. Sesuai yang ada di buku pintar bisa Bu. Oh nggih. Gimana tak waca-wacanya malih buku pintar ini Pak? Nggih, lepas aja gitu. Yang terakhir ini bisa dibuka, coba dibuka buku pintarnya halaman 54. Di situ bisa Ibu baca mengenai cerita yang menginspirasi kita dari Ibu Suswatun Hasanah yang berasal dari Banjarmasin, di mana dia dari usahanya berupa merangkai bunga. Pada awalnya Ibu Suswatun Hasanah itu usahanya kecil-kecilan. Dalam awal karirnya, awal usahanya, Ibu Suswatun Hasanah itu mengalami kesulitan modal. Jadi dalam pengembangan usahanya itu mengalami kendala. Nah, setelah pada Ibu Suswatun Hasanah ini masuk dalam PKH, dia mencoba menyisihkan sedikit bantuan dari bantuan PKH untuk sebagai modal usahanya. Jadi sedikit demi sedikit dan lambat laun usahanya mulai berkembang. Dia bisa membeli freezer untuk penyimpanan bunga, sehingga dia bisa memenuhi pesanan yang lebih besar, sehingga dia mempunyai 10 orang karyawan di usahanya tersebut. Jadi dari kesuksesan usaha Ibu Suswatun Hasanah ini bisa kita contoh ya Ibu. Iya. Ada pertanyaan atau saran dari Ibu untuk materi kali ini? Boleh Pak, jangan. Mohon sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan dari materi hari ini kita akhiri. Semoga pada materi ini bisa bermanfaat, bisa Ibu terapkan nanti di rumah, di dalam usahanya. Nanti kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya.
saya akhiri, kurang